Baik, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk anak-anak kami. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu yang lewat mengenai sistem reproduksi manusia dan perkembangannya. Kemudian, lanjut tahap perkembangan embrio dalam rahim. Dari gambar kita lihat bagaimana perkembangan embrio mulai dari umur yang 9, 12, 16, 20, 25, 29, 28 sampai full term atau siap keluar dari dalam rahim. Jadi ini mulai dari 9 minggu sampai 38 minggu. Inilah masa perkembangan daripada embrio pada rahim. Kemudian yang berikut sifat-sifat seks sekunder. Ini ada pada laki-laki. Ini ciri-cirinya di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, silakan nanti dicatat. Kemudian yang untuk perempuan, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini nanti silakan dipindahkan ke dalam catatannya. Lalu yang berikut, kelainan atau penyakit sistem reproduksi. Yang pertama ini ada gonorea, chlamydia, bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian herpes disebabkan oleh virus yang namanya virus herpes. Kemudian kepetihan oleh infeksi oleh jamur, sifilis, kemudian vaginistis dan AIDS. Ya. Kemudian ada lagi dan seterusnya. Lalu yang berikut, contoh penyakit kelamin ini ada dari gambar ini. Inilah gambar atau ciri-ciri nyata yang bisa kamu lihat langsung. Yang pertama di sini ya, dari bibir, kemudian dari sini lagi dari dubur, kemudian ini dari organ depan, kemudian ini ya. Inilah ciri-ciri ini tadi fisik daripada yang mengalami penyakit. Dan periodik siklus menstruasi itu dari 28 sampai 30 hari dan lamanya adalah 5 sampai 7 hari. Kemudian perkembangan embrio. Seorang wanita yang sudah berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun akan mengalami yaitu dikatakan hormon estrogen yang berperan untuk memacu ovarium dan menghasilkan sel telur. Jadi jumlahnya itu sangat banyak, bukan hanya satu buah, tapi 400 sampai 450 buah. Itulah yang dihasilkan dalam satu ovarium. Cuman yang dari 400 sampai 450 buah itu keluar satu-satu. Jadi beregenerasi dia mulai dari yang paling matang duluan keluar, yang berikutnya lagi sekali sebulan nanti itu sel telurnya itu akan keluar dari ovarium. Kemudian yang sudah matang tadi, sel telur itu melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau implantasi pada dinding rahim. Nah, kemudian setelah 1 minggu tidak ada sel sperma yang membuahi, maka nanti sel telur akan mati dan disertai luruh hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah. Inilah disebut dengan peristiwa menstruasi. Sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Selanjutnya zigot menuju rahim dan menempel dan menetap dalam dinding endometrium. Zigot kemudian membelah secara terus-menerus dari minggu 2 minggu, 4 minggu, 8, 6, 32 sampai embrionya itu siap dikeluarkan. Baik, yang terakhir, setelah kamu perhatikan tadi soal tadi, materi tadi, kemudian kamu baca lagi kembali buku paket, lalu kamu kerjakan soal latihan ini di buku tugas. Ini ada yang pertama, jelaskan proses terjadinya menstruasi. Yang kedua, uterus atau rahim merupakan bagian sistem reproduksi pada mamalia. Sebutkan salah satu fungsi uterus. Yang ketiga ini, bagaimana cara penularan HIV atau AIDS. Jelaskan pula cara pencegahannya. Lalu yang keempat, yang ini, silakan ada 4 soal kamu kerjakan di buku tugas. Setelah dikerjakan langsung dipoto dan dijapri kirim kepada
WA Bapak. Jadi sekian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih, kita ketemu minggu depan.